Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari makna la ilaha illallah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan dari syarat la ilaha illallah. Itu syarat yang pertama yang boleh terangkan di sini. Walaupun beliau tidak terangkan dalilnya ya. Nah, yaitu seorang yang berla ilaha illallah dia wajib mengilmui akan kalimat ini. Dia tidak boleh jahil akan kalimat tersebut. Sudah kita baca ayatnya di surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah akan la ilaha illallah dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ya, dan juga Nabi telah bersabda dalam hadisnya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia ilmunya akan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini syarat dari ilmu yang menafikan kejahilan. Ya, beliau sudah terangkan di situ ya. Fa hadza huwa haqiqatu ma'na la ilaha illallah. Wal bara'atu min kulli ma yu'badu min dunillah wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Wa hadza huwa ma'naha alladhi dallat alaihi hadhil ayat wa ma fi ma'naha. Jadi setelah beliau terangkan dari ayat-ayat tafsir dari la ilaha illallah, setelah kita baca dua ayat dari ayat yang beliau bawakan di surah Ali Imran dan di surah yang kedua adalah surah Az-Zukhruf. Nah, beliau terangkan setelahnya isyarat akan ilmu itu. Ya, faman tahaqqaqa dzalika wa 'alimahu, maka siapa yang mentahqiq perkara tadi itu, dia memang benar-benar mewujudkan dari mana la ilaha illallah, dia berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah dan dia murnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah kata beliau. Ya. Yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang telah kita terangkan. Maka siapa yang mentahqiq perkara itu dan dia mengilmuinya, ya, faqad hasala lahu al-ilmu biha. Maka ilmu akan la ilaha illallah itu sudah terwujud. Sudah terwujud. Ya. Jadi tinggal dia penuhi dua syarat saja atau dua ilmu dari la ilaha illallah. Yang pertama, dia berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Itu kan sudah kita terangkan ya, di kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua, dia menetapkan maksudnya ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah pada kalimat illallah. Pada kalimat illallah. Nah. Ya. Faqad hasala lahu al-ilmu biha. Al-munafi lima alaihi aktsarun nasi, yang meniadakan ya apa yang kebanyakan manusia itu berada di atasnya. Jadi manusia itu kan dimaklumi ya, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kebanyakan dari mereka menurut beliau orang-orang yang tidak paham akan ilmu la ilaha illallah ya, hatta man intasaba ilal ilm. Ya, sampai pada orang yang
menisbahkan dirinya kepada ilmu. Dia orang terpelajar misalnya. Tapi ketika ditanya apa itu makna la ilaha illallah, mereka tidak paham dari rukun la ilaha illallah itu. Nah, dan ini terlihat sampai di masa kini ya. Orang-orang yang mungkin sekolah dunianya tinggi, ya. Tapi ketika ditanyakan la ilaha illallah, mereka tidak paham. Ya. Dan juga ada sebagian yang sekolah agama, tapi jalannya di situ kurang benar, ya, kurang mendalami tauhid di sekolah itu, maka kadang juga dia tidak memahami dari mana la ilaha illallah yang sebenarnya. Nah, paling dia terjemah tiada Tuhan selain Allah. Ya. Itu bukan makna dari la ilaha illallah. Ya. Karena makna la ilaha illallah sudah diterangkan. Itu la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, ya, kecuali Allah. Ya. Nah, kalau dikatakan tiada Tuhan saja, ya, selain Allah, ini makna juga diyakini oleh orang musyrik. Karena orang musyrikin mereka akui juga adanya Tuhan, ya, adanya Allah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, ya, dipaham ya? Itu bukan dari mana la ilaha illallah. Nah, hatta man intasaba ilal ilmi minal jahli bima'naha. Sampai orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, tapi dia jahil akan maknanya, akan makna dari la ilaha illallah tersebut. Ini syarat yang pertama ya. Ini syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, dia harus ilmui, ya, kalimat tersebut. Kalimat ini dia harus ilmui. Baik. Kemudian beliau masuk kepada syarat yang kedua. Kata beliau rahimahullah taala, ini syarat yang kedua, yang di halaman 4. Ya. Fa idza urifa dzalika fala budda lahu minal qubuli. Ya. Laha. Dan fala budda lahu minal qabuli laha, atau fala budda lahu minal qabuli lima dallat alaihi. Nah, wa dzalika yunafi ar-rad lianna katsiran mimman yaquluha wa ya'rifu ma'naha la yaqbaluha ka halil musyriki Quraisyin wal arabi wa amsalihim fa innahum arafu ma dallat alaihi lakin lam yaqbalu fasarat dima'uhum wa amwaluhum halalun li ahli tauhidi. Ya. Kata beliau rahimahullah, ini syarat yang kedua ya. Dari syarat la ilaha illallah. Kemarin kan sudah kita gambarkan ya. Ya. Bahwasanya syarat ini dari hal yang penting. Dia bagaikan kunci yang punya gerigi-gerigi. Bagaikan kunci yang punya apa? Gerigi-gerigi. Dan kunci la ilaha illallah itulah gerigi-geriginya yang merupakan pembuka pintu surga nanti. Kalau cocok gerigi-geriginya, maka akan terbuka pintu surga. Tapi kalau tidak cocok, maka akan tidak bisa terbuka untuknya nanti. Ya. Ini yang harus kita ketahui dari syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama sudah lewat, yaitu ilmu. Dikembalikan kepada rukun dari kalimat itu. Ya. Sekarang syarat yang kedua, kata beliau, fa idza urifa dzalika, jika hal itu sudah diketahui, maksudnya sudah diketahui dari mana la ilaha illallah itu. Nah, maka fala budda lahu minal qabuli lima dallat alaihi. Maka ada keharusan untuknya menerima terhadap apa yang ditunjukkan atasnya. Ya. Jadi kalau sudah dia ilmu akan la ilaha illallah, maka dia harus terima kalimat itu. Jangan dia tolak. Dipahami ya? Ini dari hal yang menafikan, yang meniadakan penolakan. Jadi kalau sudah terima, berarti dia tidak akan menolaknya. Karena kenapa? Li'anna katsiran mimman yaquluha, karena kebanyakan orang yang mengucapkannya, perhatikan ya, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, wa ya'rifu ma'naha, dan dia tahu juga maknanya.
Ya. Ya, sebenarnya sudah dua ya. Kalau tadi yang pertama itu dia baru ucapkan, tapi dia tidak paham apa maknanya. Nah, ini tingkatan yang kedua sekarang. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham maknanya. Ya. Tapi kata beliau la yaqbaluha. Tapi dia tidak menerimanya. Dia tidak apa? Terima dari kalimat tauhid ini. Ya. Beliau beri contoh di sini ya. Seperti kahali musyriki Quraisyin wal Arabi wa amsalihim. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrik Quraisy ketika itu dan orang-orang Arab dan yang semisal dengan mereka. Ini orang Arab paham ya kalimat la ilaha illallah. Mereka tahu ilmunya. Kalau sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu yang dipahami oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, nanti kita akan bacakan ayatnya. Beliau akan berikan contoh ayat. Ya. Jadi beliau sekarang memberi contoh orang-orang musyrik Arab. Ya, dari Quraisy. Bahasa Quraisy itu adalah bahasa yang fasih. Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab. Jadi mereka paham betul apa itu bahasa Al-Quran. Ya, beda dengan kita ya. Kalau kita mungkin baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, itu tidak paham maknanya. Ya, tidak paham maknanya. Jangankan maknanya, terjemahannya saja, makna terjemahannya juga tidak paham. Kalau kita ya, kebanyakan dari kita, cari yang paham bahasa Arab, ya, atau yang belajar. Nah, ini orang Arab ini sekali dibacakan Al-Quran, mereka langsung paham. Karena itu bahasa mereka. Bahasa mereka. Musyriki Quraisyin. Dan bahasa Arab yang paling fasih ketika itu adalah bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Ya, oleh orang-orang Quraisy. Dengan itulah Al-Qur'anul Karim turun. Ya, dengan bahasa Arab. Kemudian beliau terangkan wal Arab dan orang-orang Arab pada umumnya. Ya. Jadi suku yang paling utama ketika itu suku Quraisy. Dari suku Arab ya, dan Arab secara umum, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Maksudnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya, tapi tidak mau menerima dari kalimat ini, menerima keharusannya. Ya. Fa innahum arafu ma dallat alaihi, kata beliau. Karena mereka tadi itu orang-orang musyrik Quraisy, orang Arab yang kafir ketika itu, dan yang semisal dengan mereka. Itu mereka mengerti maknanya. Ya. Mereka apa? Mereka mengetahui maknanya. Ya. Dan apa dari kandungan makna itu? Ya. Yang terkandung dalamnya. Lakin lam yakbalu. Akan tapi kata beliau, mereka tidak menerimanya. Ya. Mereka tidak menerima, bersombong darinya. Nah, fasarat dima'uhum wa amwaluhum halalun. Ya. Atau fasarat dima'ahum wa amwalahum halalun li ahli tauhid. Maka menjadilah darah-darah mereka dan harta-harta mereka menjadi halal untuk orang-orang yang bertauhid. Ya, sini maksudnya ini bagi pemerintah ya, yang menerapkan hukum Islam. Jadi kalau mereka ingin diperangi, itu diberi dulu syarat. Ucapkan dulu kalimat la ilaha illallah, didawai dulu. Ya. Kalau mereka ucapkan, mereka tidak diperangi. Kalau mereka tidak mau ucapkan, nanti ada hukum yang lain. Disuruh bayar jizyah misalnya kan. Kalau tidak mau juga, ya, maka baru diperangi oleh kaum muslimin dan pemimpinnya ketika itu. Ya. Dan ini mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayat yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu." Ya. Siapa yang bersaksi akan la ilaha illallah dan dia mengkafiri apa yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Terjaga darah dan hartanya. Artinya kalau dia tidak bersaksi akan la ilaha illallah, tidak mau menerimanya, maka
menjadi halal darah dan hartanya. Boleh ditumpahkan, boleh diambil. Tapi ini berlaku untuk apa? Untuk pemerintah ya, yang menerapkan hukum ini, bukan dikembalikan kepada orang per orang. Ya, sembarang main bunuh sana sini, ya, merampas harta sana sini, tidak boleh ya. Itu dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau dia pandang perkara itu, ya mereka diperangi, maka diperangi. Nah, agar mereka sampai mereka mau kembali kepada Islam. Nah, apalagi kalau mereka masih hidup di negara tersebut atau di negeri tersebut yang dikuasai oleh Muslim, misalnya kan, maka itu dari hak pemerintah. Nah, untuk mendakwai mereka. Kalau mereka tidak mau, maka ada tahap-tahap yang sudah diterangkan tadi itu sampai ujungnya mereka apa? Diperangi. Nah, fasarat dima'ahum wa amwalahum halalun li ahli tauhid. Ya, maka menjadilah darah-darah mereka dan harta-harta mereka menjadi halal untuk ahli tauhid, untuk ahli tauhid. Baik. Beliau bawakan dalil dalam perkara ini di halaman 5. Kata beliau rahimahullahu taala, fa innahum kama qala taala. Sesungguhnya mereka ini orang-orang Quraisy tadi itu dan orang-orang Arab secara umum itu sebagaimana yang Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Ini di surah As-Saffat ya, ayat 35 sampai 36. Nah. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu orang-orang Quraisy ketika itu ya, yang kafir. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun. Mereka bersombong. Ya, mereka apa? Bersombong. Bukan mereka tidak paham maknanya. Ya. Mereka paham maknanya. Nah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ini dari keharusannya. Kalau mereka sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, nah, mereka katakan sendiri situ. Wa yaqulun, dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan kesembahan-sembahan kami karena penyair yang gila? Karena seorang penyair yang gila. Ini mereka paham situ. Kalau mereka sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib meninggalkan segala yang mereka sembah selain Allah, dari berhala-berhala. Ya, ketika itu ya. Nah, mereka tidak mau ucapkan itu agar tetap mereka bisa menyembah selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka di sini innahum kanu tadi ya sudah diterangkan. Itulah orang-orang Quraisy Arab yang kafir ketika itu. Ya. Idza qila lahum la ilaha illallah. Ya, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Ini diterangkan juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu beliau pernah berkata kepada orang-orang Quraisy. Ya, di situ ada Abu Lahab. Ya, ada Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Nabi awalnya mengkabarkan. Ya. Awalnya mengkabarkan. Nah, bahwasanya di bagaimana pendapat kalian kalau di belakang kalian itu gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai aku? Ya, kata mereka, iya. Engkau adalah Al-Amin, yang terpercaya kan? Itu kan gelar Nabi SAW. Semenjak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau gelarnya apa? Al-Amin, dipercaya oleh orang Quraisy. Ya, sudah diakui beliau dari amanahnya. Nah, setelah itu Nabi kabarkan, kalau begitu saya kabarkan kepada kalian, ya, bahwasanya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian, ya, akan siksaan yang pedih. Nah, maka ketika itu berdirilah siapa? Abu Lahab. Ya. Dan dia berkata, apakah hanya gara-gara ini kamu kumpulkan kita? Ya. Mau didakwai kita ini agar apa? Ikuti kamu begitu dalam perkara agamamu. Ya. Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka turunlah ayat yang mencela Abu Lahab ketika itu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya.
Sampai akhir surah diterangkan di situ. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah. Kedua tangan Abu Lahab ini. Diterangkan ya dalam Al-Qur'an celaan sampai akhir surah diterangkan beserta dengan istri beliau. Ya. Itu membawa kayu bakar dalam api neraka. Maka ini dari hadis ya. Ada juga hadis yang lain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada kaumnya, "Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Apa kata mereka? Mereka berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahidah? Inna hadza la syai'un ujab." Ya. Apakah dia ini, itu Nabi Muhammad, ingin menjadikan yang disembah itu hanya satu saja? Ini kan mereka paham. Nabi kan suruh mereka ucapkan apa? La ilaha illallah. Mereka langsung paham di situ. Oh, ini orang mau suruh kita ini, gitu kan? Agar kita menjadikan yang disembah itu hanya satu saja, yaitu Allah. Dan kita tinggalkan seluruh yang disembah selain Allah. Kata mereka, ini merupakan perkataan yang menakjubkan, kata mereka. Ya, yang mengherankan begitu. Menurut mereka ya. Jadi mereka itu tidak setuju kalau yang disembah itu hanya Allah saja. Mereka itu maunya menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu orang-orang musyrik. Dipaham ya? Sedangkan Islam ya, itu apa? Diperintah untuk menyembah Allah semata. Ya, dan menjauhi segala yang disembah selain Allah, meninggalkan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Maka ini dari hal yang harusnya kita bedakan ya dari akidah orang-orang musyrikin di masa dahulu dengan akidah Islam. Jadi orang-orang Quraisy itu bukan mereka tidak paham mana la ilaha illallah. Mereka paham betul. Ya. Rukun itu ada dua, rukun la ilaha illallah. La ilaha itu menolak segala yang disembah selain Allah, berlepas diri darinya. Dan rukun yang kedua illallah itu menetapkan yang disembah hanyalah Allah semata. Itu mereka paham. Hanya mereka tidak mau apa? Tidak mau menerimanya. Mereka menolaknya. Maka dikatakan tadi di ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka bersombong. Apa itu ukuran kesombongan? Yang Nabi terangkan dalam hadis. Sombong itu ada dua kriterianya, ada dua cirinya. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan dia remehkan manusia. Itu yang dikatakan apa? Sombong. Ini dalam riwayat Imam Muslim ya. Maka di situ ada sahabat yang bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kita punya pakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, apakah itu dikatakan juga kibir, sombong?" Orang cinta kan, punya baju yang bagus, punya kendaraan yang bagus, apakah dia juga dikatakan sombong? Kata Nabi, tidak. Bukan itu kesombongan. Kesombongan itu yang tadi, dia tolak kebenaran dan dia remehkan apa? Manusia. Datang kebenaran sama dia tidak mau terima. Ini keadaan orang-orang musyrik ketika itu ya. Itulah mereka dikatakan apa tadi? Yastakbirun. Mereka bersombong darinya karena mereka tolak kebenaran. Nabi suruh ucapkan mereka kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Ya. Dan mereka merendahkan Nabi. Apa kalimat mereka? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ini kan meremehkan apa? Manusia. Rasul dia remehkan. Ini kesombongan. Ya. Dan sifat kibir itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis. Ya. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam, apa kata iblis? Kata dia, ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih utama darinya. Saya lebih baik dari Adam. Ya. Saya dicipta dari api, kata dia,
Ya. Adapun Adam dicipta dari apa? Dari tanah. Jadi menurut iblis, api itu lebih utama daripada apa? Tanah. Dia bersombong. Diperintah oleh Allah, dia tolak perintah Allah. Dan dia sekaligus merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Itulah sifat kibir. Persis sifatnya orang musyrik ketika itu. Ketika mereka diperintah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tolak. Bukan mereka tidak paham maknanya, mereka paham. Ya. Dan sifat yang kedua dari sifat kibir itu cirinya dia rendahkan manusia. Dia bilang Nabi itu adalah apa? Penyair yang gila. Penyair yang gila. Jadi kalau dia penyair gila, ya tidak boleh diikuti. Masa mau ikuti orang gila? Kan begitu. Menurut mereka kan. Jadi mereka sengaja palingkan kebenaran itu supaya tidak diterima oleh apa? Oleh akal-akal manusia. Oleh akal-akal manusia. Ini syarat yang kedua ya. Penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, di situ diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Nah, kata beliau arafu an la ilaha illallah. Nah, tujibu taraka ma kanu ya'budunahu min dunillah. Jadi mereka ini paham kata beliau. Kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka mengenalnya. Yang mengharuskan ya, meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah. Itu keharusannya kan? Kalau orang paham kalimat la ilaha illallah, nah, dia harus terima kalimat ini. Nah, apa keharusannya kalau dia sudah terima? Dia harus tinggalkan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ayat ini yang diterangkan di surah As-Saffat ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita syarat yang kedua dari syarat kalimat ini ya. Kalimat la ilaha illallah yaitu seorang dia menerima kalimat ini. Ya, jangan dia menolaknya. Jangan dia apa? Menolaknya. Kapan dia menolaknya maka dia akan mirip dengan orang-orang musyrik di masa dahulu kala. Walaupun dia paham maknanya. Walaupun dia paham apa? Maknanya itu tidak bermanfaat ketika dia menolak dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Baik. Jadi ini faedah pokok ayat yang telah kita terangkan tadi itu ya. Baik. Ini dari pembahasan kita untuk malam ini insyaallah taala cukup. Ya. Dan insyaallah syarat yang berikutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin beberapa pekan ke depan kita akan ulas sedikit seputar masalah Ramadan ya, karena waktu yang sudah hampir mendekati bulan Ramadan. Mungkin sekitaran 2 pekan kita akan terangkan seputar hukum-hukum puasa secara ringkas. Baik, ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ya. Yang disyarat kedua itu tadi, ada penjelasan pas di dunia itu maka menjadilah darah-darah mereka dan harta mereka harus untuk ahli tauhid. Ya. Di sini tadi Allah sudah menjelaskan bahwa yang melakukan itu adalah pemerintah Kaum muslimin. Pemerintah muslim. Bagaimana seperti kita Indonesia ini kan kita tidak mengklaim bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang muslim. Maksudnya bukan pemerintahan daulah Islam kayak gitu. Terus? Bisa kalau maksudnya kan kalau hal-hal yang begini pemerintahnya kita itu sulit saja. Misalnya penghinaan atau segala macam, pemerintah kita tidak terlalu mencampuri urusan beragamaan kayak begitu. Nah, jadi bagaimana ini kita mau terapkan ini? Kunci satu-satunya adalah bahwa harus pemerintah. Kita masyarakat atau masyarakat awam tidak bisa melakukan hal itu. Begitu. Jadi apa yang ditanyakan maksudnya ini? Yang saya tanyakan bagaimana kondisi kita seperti di Indonesia ini. Indonesia ini kan bukan pemerintah muslim. Bahaya itu. Bukan pemerintah, walaupun dia yang walaupun presidennya muslim kayak gitu. Tetapi saya tidak yakin bahwa pemerintah akan melakukan hal ini. Ya. Melakukan Sudah paham ya? halalan itu tadi bahwa kita bunuh dia kan halal karena apa ya? Darah-darah mereka sudah halal. Jadi sudah dipahami ya. Jadi ada bapak kita yang bertanya di sini. Tadi kan sudah diterangkan ya. Nah, kalau mereka tidak ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan tidak mau menerimanya, mereka tolak, maka menjadilah darah mereka itu menjadi halal, dan harta mereka menjadi juga halal, boleh dirampas. Ini kita perhatikan di masa Nabi ketika itu ya. Di Mekah ketika itu Nabi itu
belum ada syariat apa? Jihad dengan perang, peperangan begitu ya, dengan tangan, dengan senjata. Karena mereka itu ketika itu masih lemah. Nabi dan para sahabat itu kan belum terlalu kuat ketika itu ya, sedikit jumlah mereka dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Ya. Nah, nanti ketika di Madinah, ketika mereka sudah kuat, disitulah ditegakkan apa? Jihad. Disitulah banyak ditegakkan jihad oleh Nabi. Belikan ketika itu sebagai kepala negara, sebagai kepala apa? Negara. Ya. Jadi beliau di situ yang berhak, nah, untuk memerintah manusia untuk dari kaum muslimin untuk berjihad. Ya. Jadi ketika itu sudah mulai dibuka berbagai negeri-negeri, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar, oleh Utsman. Itu kan terbuka negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dari Syamnya terbuka, ya, diperangi mereka. Yaman juga seperti terbuka sudah. Ya. Sampai di Andalus sana, di Eropa sana ya, terbuka ketika itu. Nah, karena ketika itu daerah kaum muslimin luas yang dipimpin oleh dari kepala negara yang memang muslim, yang menerapkan hukum Islam. Ya. Itu gambaran di masa dahulu ya. Nah, ya. Jadi ketika Nabi di Madinah itu kan jihad sudah ditegakkan di situ. Ya. Sampai orang-orang musyrik di Mekah ketika itu ingin diperangi. Itulah ada sejarah apa? Fathu Mekah. Ya. Nah, tapi diterangkan, dikisahkan panjang, tidak terjadi peperangan yang besar-besaran begitu, mereka langsung masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Itu kan yang diinginkan. Ya, mereka ditawari dulu untuk bersyahadat la ilaha illallah, menerima. Ya, kalau tidak mereka bayar upeti. Kalau tidak baru diperangi. Itu kan tahap-tahapnya. Dan itu haknya pemerintah. Haknya pemerintah. Ya. Baik, sekarang ditanyakan tadi masalah kita di Indonesia ya. Ya, itu kan haknya pemerintah. Jadi yang memegang wewenang tadi itu untuk memerangi kaum muslimin, untuk memerangi orang-orang musyrik, itu urusannya apa? Pemerintah. Bukan urusan orang per orang. Adapun rakyat itu hanya bisa menasihati. Ya, disampaikan ilmu. Ya, bukan dia berubah dengan tangan begitu ya. Nah, dia bunuh atau dia rampas hartanya tidak boleh kalau rakyat ya. Itu wewenang pemerintah. Nah, dan memang kalau misalnya untuk negeri kita ya, yang memang tidak menerapkan secara penuh tadi hukum-hukum Islam, ya, walaupun negeri kita negeri Muslim ya, adzan di mana-mana kan tersebar. Itu kan ciri dari negeri apa? Negeri Islam. Syiar-syiar Islam terlihat begitu kan, jelas. Itu ciri dari negeri Islam. Hanya masalah penerapan hukum-hukum itu tidak secara penuh diterapkan kan? Baik. Jadi itu aja yang kita pikir. Ya, itu yang kita pikir saja. Kalau misalnya dia punya misalnya nasihat pada pemerintah, disampaikan kepada pemerintah dengan secara apa? Rahasia, bukan terang-terangan. Nah, dan dimaklumi negeri kita ini dari masa dahulu itu hidup berbagai macam agama. Ya. Dari Islam, ada Nasraninya, ada juga agama yang lain. Ya, dipaham ya? Nah, itu kadang sudah berjalan dari masa dahulu. Ya, kadang kalau misalnya pemerintah mau ingin rubah itu dari kondisi yang sudah berjalan tenang, itu kan berat. Ya. Jadi tadi semua dikembalikan kepada apa? Kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Nah, dan ini bukan kewajiban bagi rakyat ya untuk memaksa pemerintah seperti itu, tidak. Itu wewenang pemerintah. Kalau dia melihat di negerinya itu butuh disikapi seperti itu, maka itu urusan dia. Itu urusan dia, kepala negara. Ya. Kapan kepala negara sudah memerintah untuk berperang misalnya, maka rakyat itu wajib untuk apa? Mentaatinya pada perkara yang ma'ruf. Ya. Tapi kalau dia tidak perintah juga untuk berperang, hidup bersama dengan apa? Orang-orang kafir di negeri itu, maka itu dengan aman, maka tidak ada masalah. Di kota Madinah kan ketika itu Nabi itu hidup
dengan orang-orang Yahudi juga. Ya. Ada orang-orang Yahudi ketika itu. Tapi mereka menjaga perjanjian, tidak saling berperang. Nanti mereka di situ membuat kekacauan, baru Nabi perangi. Itu sebabnya seperti itu. Baru mereka diusir dari kota Madinah. Itu pun karena mereka sendiri yang buat duluan begitu kekacauan. Kalau tidak mereka aman hidup di negeri kaum muslimin. Jadi ini semua tadi dikembalikannya kepada pemerintah kaum muslimin. Itu hak mereka. Kalau mereka lihat, mereka pandang di wilayahnya itu, di negerinya itu mau diterapkan tadi ini, maka itu urusan mereka. Urusan mereka. Dipahami ya? Kita rakyat tinggal mengikuti aja. Ya. Baik. Maka itu dari hal yang bisa diterangkannya dalam pembahasan tadi itu. Baik. Sekira itu dulu ya. Insyaallah taala nanti kita sambung syarat yang ketiga di pertemuan berikutnya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jika ada kurang mohon dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.